Of Vivi. Aroma parfum maskulin bercampur keringat memenuhi kabin mobil Mas Izar yang terparkir di sudut jalan yang sepi dan remang. Aku merapikan tatanan rambutku yang berantakan sambil berkaca di sun visor. Napas Mas Izar masih sedikit memburu di sampingku saat dia kembali mengenakan kemejanya. Kami baru saja melakukan itu, lagi. Aku duduk bersandar pada jok kulit yang terasa lengket di kulit punggungku yang setengah terbuka. Napas Mas Izar masih menderu pendek di dekat C3 Rukle 3R ku, sementara jam 4 ringnya masih bermain malas di B4 hiviku. Aku melirik ke kaca spion tengah, melihat pantulan diriku yang berantakan. Lipstik yang tadinya merah sempurna sudah luntur, menyisakan noda di sudut yang biasanya tertata rapi kini kusut. Setiap kali kami berakhir seperti ini, ada bagian kecil dalam hatiku yang berbisik bahwa ini salah. Tapi suara itu langsung kutenggelamkan dengan bayangan status istri manajer. Aku mulai merapikan pakaianku dengan gerakan canggung. Mas Izar meraih kemejanya di kursi belakang, lalu memakainya tanpa terburu-buru. Dia tampak sangat tenang, seolah apa yang baru saja kami lakukan hanyalah sebuah transaksi yang sudah lunas. Mas. Suaraku memecah kesunyian. Dia menjawab singkat sambil mengancingkan lengan kemejanya, matanya lurus menatap ke depan, ke arah kaca yang berkabut. Kapan kamu bakal beneran lamar aku? Maksud aku, lamaran resmi. Datang ke rumah, bawa orang tua kamu, bawa seserahan. Aku nggak mau hubungan kita cuma berhenti di dalam mobil ini terus, Mas. Mas Izar menghentikan gerakannya yang sedang mengancingkan lengan kemeja. Dia menghela napas. Tiap helaan napas yang membuatku merasa seperti anak kecil yang sedang merengek meminta mainan mahal. Sabar, Vi. Kan aku sudah bilang keluargaku itu bukan orang sembarangan. Papaku punya koneksi, keluarga besarku sangat memandang bibit, bebet, dan bobot. Aku harus cari waktu yang tepat buat bicara sama mereka soal kamu. Aku harus mastiin posisiku di kantor bener-bener aman, jadi manajer dulu, biar mereka nggak punya alasan buat nolak kamu, jawabnya dengan alasan yang sudah kuhafal di luar kepala. Setiap kali menyinggung soal komitmen, Mas Izar selalu punya tameng keluarga besar. Tapi kalau soal minta jatah, dia tidak pernah butuh waktu lama membujukku. Tapi sampai kapan? Desakku. Air mata mulai menggenang, bukan hanya karena sedih, tapi karena rasa insecure yang memuncak. Kamu lihat Jia, Mas. Wira yang cuma sopir itu berani pamer harta di depanku, beli gaun puluhan juta, naik mobil miliaran. Kalau Jia ditanya kapan nikah, dia punya jawaban. Sedangkan aku cuma punya janji kamu yang belum jelas kapan wujudnya. Mendengar nama Wira, rahang Mas Izar mengeras. Aku tahu tuh titik sensitifnya. Dia tidak suka dibanding-bandingkan, apalagi dengan orang yang dia anggap gembel. Jangan bawa-bawa gelandangan itu lagi, Phil, bentaknya pelan tapi tajam. Dia merangsek mendekat, memojokkanku ke pintu mobil. Cengkeraman tangannya di daguku terasa kuat, sedikit menyakitkan. Kamu nggak percaya sama aku? Kamu pikir aku cuma main-main? Dia menatap mataku dengan intensitas yang mengintimidasi. Aku kasih kamu kemewahan, aku ajak kamu jalan pakai mobil ini, aku kasih kamu harapan yang nyata. Siapa lagi cowok spek kayak aku yang mau sama anak dari lingkungan sengketa kayak kamu kalau bukan aku? Kalimat itu seperti tamparan. Menyakitkan, tapi nyata. Aku sadar posisiku. Aku butuh Mas Izar untuk keluar dari kubangan ini. Aku butuh dia untuk membuktikan pada dunia bahwa aku juga bisa dapat suami mapan. Tapi, jujur saja, lama-lama aku merasa seperti Mas Izar hanya menginginkan tubuhku saja.
Dia terus-terusan minta dilayani, tapi setiap kali aku minta kepastian, dia selalu berkelit. Namun, pikiran itu cepat-cepat kubuang. Nggak mungkin. Kapan lagi aku bisa dapat cowok dengan spek kayak Mas Izar? Dia ganteng, punya mobil, punya rumah, masa depannya cerah. Dia jauh di atas Wira. Aku cuma takut kamu tinggalin, Mas. Bisikku lemah. Mas Izar langsung melunakkan tatapannya. Dia tahu dia sudah menang. Dia menarikku ke dalam pelukannya, menciumi puncak kepalaku dengan lembut. Jarinya mengtigalus punggungku yang masih pos 1 os, memberikan sen 5 ASI hangat yang membuat logikaku lumpuh seketika. Sayang, dengerin aku. Aku tuh kerja keras kayak gini buat siapa? Ya buat masa depan kita. Dia berbisik di telingaku. Suaranya berubah lembut seperti beludru. Aku minta jatah terus ke kamu itu karena aku memang cinta, karena aku cuma pengen kamu. Kamu milikku, Vi. Nggak ada yang bisa gantiin kamu. Kamu itu calon istri ideal buat aku. Sabar sedikit lagi, iya. Begitu proyek besar ini gol dan aku naik jabatan, aku bakal kasih kamu pesta mewah yang bikin tetangga dan teman-teman kamu iri. Dia mengsatu umle 3R ku, tempat yang selalu menjadi titik lemahku. R4 saham 4T dan kata-kata manisnya merambat ke seluruh tuh 6U, menghapus keraguan yang tadi sempat membuncah. Aku memtigajamkan mata, membiarkan diriku tank 9 elam lagi dalam manipulasi manisnya. Aku tahu, mungkin dia sedang menggunakan tubuhku untuk memo 4 scan egonya. Aku tahu, mungkin janji lamaran itu masih jauh di awang-awang. Tapi saat dia memanggilku, sayang, dan calon istri dengan nada sedalam itu, aku rela menyerahkan apa saja. Aku tidak boleh kehilangan dia. Kalau Mas Izar pergi, aku nggak punya apa-apa lagi untuk dipamerkan. Beneran ya, Mas? Jangan lama-lama, bisikku sambil menyandarkan kepala di bahunya. Iya, sayang. Janji. Aku melepas pelukan. Tiba-tiba saja perutku rasanya mual. Ah, mungkin masuk angin karena kelamaan di kabin mobil yang dingin. Aku turun dari taksi online dengan langkah yang sedikit gontai. Rasa mual masih tertinggal di pangkal tenggorokan, membuat seleraku hilang sepenuhnya. Aku hanya ingin segera masuk ke kamar dan segera tiduran. Kakiku rasanya capek kelamaan berdiri menunggu taksi online. Tadi Mas Izar mau antar pulang. Tapi, tiba-tiba ada telepon penting yang tidak bisa ditunda. Makanya dia langsung pergi dan meninggalkan aku di jalan. Terpaksa aku pesan taksi online. Vivi, dari mana malam-malam? Tante Salma, si biang gosip itu melintas dengan motor matiknya. Dia berhenti tepat di depanku. Ada kegiatan di kampus, Tante. Kan sebentar lagi wisuda. Aku menekan kata wisuda, niatnya pamer. Soalnya anak Tante Salma yang cuma lulusan SMA itu sombongnya luar biasa hanya karena punya pacar motor ninja. Wah, selamat ya, Vi. Aku tersenyum. Dia memarkir motornya dan berdiri tepat di sampingku. Oh Vi. Kasu pasti sudah dengar tentang tanah di kompleks kita yang sudah pindah tangan, kan? Iya. Tante tanya dong. Perempuan yang mau dilamar itu. Kamu bukan, sih? Tanyanya, dengan raut penasaran yang tidak bisa disembunyikan. Calon suami kamu kan orang kaya. Sedangkan di sini, gadis mana yang punya pacar orang kaya selain kamu? Aku tidak tahu pasti. Tapi, Mas Izar pernah bilang kalau keluarganya memang banyak orang terpandang. Atau jangan-jangan memang benar. Mas Izar aja nggak mau ngaku karena mau kasih aku kejutan. Lagian,
Kata Mas Izar dia akan datang melamarku dengan mahar yang akan bikin semua tetangga iri padaku. Memangnya, ada apa ya, Tan? Nggak apa-apa. Kalau memang kamu, ya Tante ikut senang. Cin, bilang aja takut digusur. Kalaupun benar yang beli lahan ini keluarganya Mas Izar, Tante Salma akan jadi orang pertama yang rumahnya kugusur. Ya udah, Tante pulang dulu, ya. Abis beli sate di ujung gang buat makan malam. Silakan, Tan. Baru saja aku hendak melangkah masuk ke halaman rumah, keheningan malam itu pecah oleh suara deru mesin mobil yang berat dan bertenaga. Tidak hanya satu, tapi beberapa. Aku menoleh. Dek. Jantungku tiba-tiba berdegup kencang. Dari ujung gang, ada iring-iringan mobil mewah berwarna hitam mengkilap bergerak perlahan dan berhenti tepat di depan pagar rumahku. Ada sekitar 3 mobil SUV kelas atas yang harganya pasti miliaran rupiah. Sekat di dadaku mendadak sesak, tapi kali ini karena rasa euforia yang membuncah. Apa jangan-jangan ini telepon penting Mas Izar tadi yang nggak bisa ditunda? Apa dia pulang ke keluarganya dan memberitahu niat untuk melamar aku? Bisikku dalam hati, hampir tak percaya. Berarti, dia bohong tadi dan bilang belum siap. Apa sebenarnya dia sudah menyiapkan kejutan ini? Apa keluarga besarnya yang orang penting itu akhirnya datang untuk melamarku malam ini juga? Aku langsung meraba rambut dan wajahku, panik karena penampilanku yang sedikit berantakan abis bertempur di mobil tadi. Aku langsung lari dengan panik masuk ke rumah seperti orang dikejar setan. Ibu cepat, Bul. Ibu yang sedang asyik menonton sinetron azab kesukaannya itu langsung terkejut melihatku. Ada apa sih, Vi? Bikin kaget aja. Di depan ada keluarga Mas Izar, Bu. Mereka mau datang melamar. Cepat siapin semuanya. Loh. Kok mendadak begini? Aku juga nggak tahu, Bu. Tiba-tiba aja ada banyak mobil mewah datang. Siapa lagi kalau bukan keluarga Mas Izar? Tadi memang Mas Izar bilang mau ngomong sama keluarganya tentang lamaran. Aku menarik tangan ibu dengan paksa menuju jendela depan yang tertutup gorden lusuh. Ibu melirik keluar. Dia sampai melongo melihat rombongan mobil mewah yang ada di depan. Serius kamu, Vi? Serius, Bu? Udah cepat. Aku mau dandan dulu. Ibu juga siap-siap, pakai baju paling bagus punya ibu. Mata ibuku langsung berbinar terang. Seperti orang yang dapat harta karun. Beneran Izar datang melamar? Iyalah, Bu, siapa lagi kalau bukan dia? Tante Salma tadi juga bilang cuma aku gadis di kompleks sini yang punya pacar kaya. Cepat, Bul sambut merekal. Iyal. Aku tidak mau membuang waktu. Langkahku langsung tertuju ke kamar Jia. Tanpa mengetuk, aku mendobrak pintunya dengan kasar hingga daun pintu menghantam dinding. Di dalam, Jia sedang duduk tenang di pinggir tempat tidur sambil menyisir rambut Naila. Pemandangan yang sangat kontras dengan kericuhan di kepalaku. Ada apa, Mbak? Jia, bantu aku dandan. Mas Izar datang mau melamar aku. Kutarik lengannya dengan kasar sampai rambut Naila ikut tertarik. Sakit, Mama. Jia tampak bingung, matanya yang teduh menatapku dengan penuh tanda tanya. Maksudnya, Mas Izar melamar sekarang? Nggak usah banyak tanya. Cepat ikut ke kamar. Jia berjalan pelan di belakangku. Cepat sisir rambutku. Pasangkan jepit mutiaraku. Titahku tanpa ampun. Sambil dia membantuku merapikan rambut, mulutku tidak berhenti ngoceh. Anggap saja ini balasan karena kemarin pamer beli baju mahal di depanku.
Kamu lihat kan, Jia? Ini bedanya Mas Izar sama si Wira gembel itu. Mas Izar datang pakai iring-iringan mobil mewah, bukan mobil pinjaman kantor. Kamu jangan terlalu banyak berharap sama Wira. Apa kamu pikir dia beneran suka sama kamu? Dia itu cuma mau bikin aku cemburu karena aku lebih pilih Mas Izar, kasihan kamu cuma jadi pelampiasan. Jia diam saja, tangannya tetap telaten membantuku. Wajahnya tenang, tidak terpancing, yang justru membuatku semakin ingin membalasnya. Besok-besok tunggu aja, kamu pasti kedatangan debt collector yang nagih utang pinjolnya Wira. Aku mendengar hela napas berat di belakangku. Syukurin. Ambilin baju aku di lemari, yang pink itu. Iya, Mbak. Ingat, nanti jangan dekat-dekat ruang tamu, takutnya kamu malah bikin malu. Aku menengok ke arah luar di mana ibu sudah membuka pintu dengan sikap gugup. Aura mahal orang-orang itu langsung memenuhi rumah kami. Mereka tersenyum ramah. Silakan masuk, Bapak, Ibu, maaf, rumah kami sangat sederhana, ucap ibu dengan suara yang hampir hilang. Tidak apa-apa, Bu. Maaf, kami sudah membuat repot dengan datang mendadak, jawab salah satu pria berwibawa dari rombongan itu dengan senyum santun. Ah, jangan bilang begitu, Bapak Ibu. Ibu mempersilakan mereka duduk. Dari sini aku bisa lihat betapa gugupnya dia, walaupun dia sudah pakai baju terbaiknya yang selalu dipamer ke tetangga. Anak kami tiba-tiba mengutarakan niatnya untuk segera melamar. Makanya kami tidak membawa banyak persiapan, hanya beberapa bingkisan kecil, lanjut seorang ibu-ibu yang masih kelihatan segar walau tidak muda lagi. Ibu mengangguk-angguk bersemangat. Aduh, saya jadi tidak enak, karena tidak ada jamuan apa-apa. Anak saya juga nggak bilang kalau mau ada lamaran. Jangan repot-repot, Bu. Yang penting kami sudah memenuhi permintaan anak kami, timpal seorang wanita parubaya yang terlihat sangat elegan dengan tas merek internasional di lengannya. Mas Izar benar-benar membawa keluarga ningratnya untuk melamarku. Aku merasa berada di atas awan. Lihat saja, tetangga-tetangga pasti kagum dan iri padaku. Jia, ayo lebih cepat. Kamu mau bikin lamaranku gagal. Perintahku. Namun, di tengah kesibukan itu, sebuah kecelakaan kecil terjadi. Brak. Naila, yang sejak tadi hanya menonton, tidak sengaja menyenggol meja riasku saat hendak mengambil bonekanya. Bedak padat mahal produk Korea yang baru saja kubeli dengan mencicil seharga Rp500.000, jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Serbuknya berhamburan kemana-mana. Darahku mendidih seketika. Apa-apaan sih, Naila? Bentakku keras. Tanganku melayang begitu saja, mencubit lengannya dengan keras hingga dia kesakitan. Naila langsung menangis kencang. Jia dengan cepat memeluk anaknya dan menjauhkannya dariku. Mbak, tolong jangan dicubit. Naila nggak sengaja. Nanti aku ganti bedaknya, Mbak. Ganti? Pakai apa? Paling nanti kamu ganti yang palsu yang beli di pasar. Kamu tahu nggak ini harganya berapa? Jia tidak membalas. Dia sibuk menenangkan Naila yang terisak. Dia mengusap lengan anaknya yang memerah akibat cubitanku. Udah jangan nangis, sayang. Nggak apa-apa. Tante Vivi nggak marah sama Naila kok. Cuma kaget aja. Naila melirikku sekilas, tapi langsung nunduk saat aku memelotinya. Jujur aku tidak pernah suka anak kecil. Apalagi Naila nggak jelas bapaknya siapa. Tiba-tiba, ibu masuk ke kamar. Wajahnya berseri-seri. Vi, sudah belum? Ayo keluar. Bisik ibu. Katanya Izar juga udah dekat dari sini. Dia nyusul karena mau urus sesuatu dulu. Iya,
Bu. Ini aku udah selesai. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan emosiku. Sambil tersenyum sumringah, ibu berbisik lagi, keluarga Izar itu benar-benar bukan orang biasa, ya. Penampilan mereka semua mahal sekali, ibu sampai takut mau salaman. Aku tersenyum lebar. Kan aku udah bilang, Bu. Mas Izar itu bukan dari keluarga biasa. Dia aja yang gak mau gabung perusahaan keluarganya dan pilih kerja sendiri. Aku melangkah keluar dari kamar dengan gaya paling anggun yang pernah kupelajari. Kepalaku tegak, senyumku mengembang, siap menyambut keluarga calon suami yang sudah menunggu di kursi tamu. Tapi, begitu aku sampai di ambang ruang tamu, sosok pria yang duduk di tengah-tengah rombongan itu membuat langkahku terkunci. Bukan Mas Izar, tapi Wira. Mataku memicing. Dia duduk di sana dengan kemeja putih bersih yang kancing atasnya terbuka sedikit. Auranya begitu tenang namun sangat mendominasi ruangan. Darahku mendidih seketika. Loh, kamu ngapain di sini, Wir? Bentakku, lupa dengan gaya anggun yang baru saja kupamerkan. Nggak tahu malu ya kamu? Ini acara penting. Mas Izar mau datang melamar aku, kamu malah mau mengacau di sini. Pergi sana. Aku menoleh ke arah rombongan orang-orang kaya itu dengan wajah panik. Om, Tante, maaf ya. Dia sopir pribadi atasannya Mas Izar. Orangnya memang agak kurang waras. Suasana mendadak hening. Tiba-tiba, pria berwibawa yang tadi bicara dengan ibu berdiri. Dia menatapku dengan tatapan tajam yang membuat nyaliku menciut dalam sekejap. Apa maksudnya? Siapa yang sopir di sini? Aku menunjuk Wira. Dia, Om. Saya minta maaf kalau dia tiba-tiba datang ke sini. Saya akan minta doa pulang. Mereka saling tatap satu sama lain. Anehnya, Wira masih tenang-tenang saja. Nggak tahu malut. Mal, sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Aku langsung seperti tersedak udara yang kuhirup sendiri. Maksudnya, gimana, Om? Kami tidak kenal siapa itu Izar. Aku terpaku. Belum mengerti apa yang mereka bicarakan. Hah. Perempuan anggun di sampingnya ikut berdiri, dia menoleh ke arah Wira dengan tatapan penuh kasih sayang, lalu kembali menatap kami. Justru kami datang ke sini atas permintaan putra kami, Wira. Kami datang untuk melamar putri Ibu Retno yang bernama Jia. Dek, duniaku rasanya runtuh seketika. Lantai tempatku berpijak seolah ambles ke dasar bumi. Aku menoleh ke arah Wira yang kini berdiri perlahan. Dia menatapku dengan tatapan datar, seolah aku ini hanya sebutir debu yang tidak berarti. Kalian, keluarganya, Wira, oksigen, mana oksigen? Dalam sekejap dadaku terasa sesak. Seperti udara di rumah ini tidak cukup untuk bernapas. Jadi, rombongan mobil mewah ini, keluarganya Wira. Bisikku lirih, sementara rasa mual di perutku kembali menyerang dengan lebih hebat.